Lo pernah nggak sih ngerasa kayak hidup lo itu kayak treadmill, jalan kencang banget, capek banget, keringetan, tapi tetap di tempat yang sama? Gue tahu banget rasanya. Tiap bulan gaji masuk, lega sehari. Terus 2 minggu pertama masih bisa jajan, beli kopi kekinian, bayar cicilan, semua aman. Tapi pas minggu ketiga, udah mulai mikir, ini masih cukup sampai gajian depan nggak ya? Terus minggu keempat, udah mulai ngirit beneran, makan nasi sama telur doang. Nggak berani buka GoFood, bahkan lihat notifikasi tagihan aja bikin deg-degan. Padahal, kalau lo lihat ke belakang, gaji lo udah naik loh. Dulu gue cuma dapat 4 juta, sekarang 7 juta. Tapi kok rasanya hidup makin mahal. Tagihan datang kayak kiriman, listrik naik, air naik, pulsa habis tiap minggu, langganan ini itu yang lupa dibatalin. Tiba-tiba ada keperluan mendadak. Motor servis, HP rusak, atau temen nikahan harus kasih amplop. Dan sebelum lu sadar, dompet udah kering kayak kerupuk kemarin. Yang paling bikin frustasi, lo udah lembur sampai malam, ambil job sampingan, bahkan rela begadang sampai mata merah. Tapi uangnya tetap aja habis. Capek fisik, capek pikiran, hubungan sama orang rumah jadi renggang karena lo terus mikir duit, duit, duit. Tapi tabungan masih di angka yang sama, atau malah minus karena utang. Nah, gue dulu juga kayak gitu. Sampai suatu hari, gue ketemu teman lama. Ngopi bareng di warung pinggir jalan, nggak mewah, cuman kopi tubruk sama gorengan. Dia cerita hidupnya, dan gue kaget banget. Gajinya nggak jauh beda sama gue. Tapi dia tenang banget, bisa nabung, bisa liburan, bahkan lagi nyiapin modal usaha kecil-kecilan. Gue langsung nanya, lo kerja di mana sekarang? Dapat project gede ya? Atau ada passive income? Dia ketawa kecil, terus bilang, gue nggak kerja lebih keras dari lo, cuman gue mulai lihat uang beda. Maksud lo tahu nggak, kadang uang itu nggak datang karena lo kerja lebih, tapi karena lo mulai lihat hal yang selama ini lo lewatkan. Dan kalimat itu nancep banget kayak paku di kepala gue. Malamnya, gue duduk sendirian. Gue mikir-mikir. Gue sadar, selama ini gue terjebak di satu keyakinan kalau mau uang lebih, harus capek lebih. Titik, harus lembur, harus ambil job tambahan, harus rela nggak tidur. Itu satu-satunya jalan. Tapi ternyata, uang itu nggak cuma soal capek. Uang itu soal cara lo lihat. Jadi gue mulai coba ubah pelan-pelan, nggak drastis, cuma mulai perhatiin hal kecil yang dulu gue anggap nggak penting. Misalnya, gue sadar gue sering banget pesan makanan online. Cuma 30.000 gitu pikir gue. Tapi pas dihitung-hitung, sebulan bisa 800.000. Gue coba masak sendiri 2 kali seminggu. Hasilnya, gue malah punya sisa buat ditabung. Kayak nemu uang baru, padahal cuma dari nggak pesen nasi goreng tiap malam. Terus gue juga mulai iseng belajar hal baru. Awalnya cuma buat ngisi waktu luang, ngikutin tutorial editing video di YouTube. Gue nggak mikir bakal jadi penghasilan. Tapi, nggak lama kemudian ada yang nanya, Mas, bisa bantu edit nggak? Gue butuh buat konten IG. Gue jawab bisa, padahal masih belajar. Tapi karena gue berani, akhirnya dapet project kecil. Dan itu jadi pintu masuk ke penghasilan baru yang gue nggak pernah bayangin. Yang paling gila, gue mulai sadar, banyak banget peluang di sekitar gue yang dulu gue anggap nggak penting. Kayak waktu gue bantu temen ngatur keuangan dia, cuman kasih saran doang, nggak minta bayaran. Seminggu kemudian, dia ngajak gue collab buat project bareng. Karena dia percaya sama cara gue mikir. Itu nggak bakal terjadi kalau gue masih mikir uang cuma datang kalau gue dibayar. Atau waktu gue coba jualan kue kering, awalnya cuma buat keluarga. Tapi karena gue posting di story, ada yang DM. Ini jualan nggak? Mau pesan buat arisan. Gue kira cuma 1-2. Malah jadi rutin tiap bulan. Sekarang, itu jadi penghasilan sampingan yang stabil. Padahal modalnya cuma tepung, gula, dan oven rumahan. Jadi, gue mulai sadar, uang baru itu nggak selalu datang dari kerja lebih keras, tapi dari cara lo lihat hal-hal yang udah ada di depan mata lo. Lo nggak perlu jadi orang kaya dulu buat mulai. Lo nggak perlu modal gede, lo cuma perlu mulai lihat beda. Coba deh lo renungin sebentar. Apa yang lo punya sekarang? Skill, waktu, jaringan, bahkan kebiasaan kecil yang bisa lo manfaatin dengan cara baru. Mungkin lo jago bikin konten, mungkin lo punya temen yang butuh bantuan, mungkin lo punya hobi yang bisa lo coba jual, atau mungkin lo cuma perlu mulai catat pengeluaran, biar tahu kemana aja uang lo kabur. Gue nggak bilang ini gampang, tapi gue yakin perubahan kecil di cara lo mikir bisa bikin perubahan besar di dompet lo. Dan yang paling penting, lo nggak sendirian. Banyak banget orang kayak lo dan gue yang lagi berusaha keluar dari putaran kerja habis. Tapi begitu mereka mulai lihat beda, peluang mulai muncul. Perlahan, tapi pasti. Gue juga pernah ngerasa kayak, gue nggak punya skill apa-apa. Tapi ternyata
Gue jago nulis. Dulu gue cuma nulis diary atau curhat di notes. Pas gue coba bantu temen bikin caption buat usahanya, dia bilang, wah, gaya bahasanya enak banget. Dari situ gue mulai coba tawarin jasa nulis kecil-kecilan. Sekarang, itu jadi penghasilan tambahan yang konsisten. Jadi, jangan remehin hal kecil yang lo anggap biasa aja. Karena kadang, hal biasa itu justru jadi luar biasa buat orang lain. Minggu ini, gue tantang lo. Ambil satu langkah kecil. Mau mulai catat pengeluaran pakai notes HP. Mau coba jual sesuatu yang lo buat, meski cuman kue atau rajutan. Mau luangin 30 menit buat belajar skill baru di YouTube. Atau mungkin mulai bantu orang tanpa nunggu balasan. Nggak usah mikir harus sukses. Cuma coba aja dulu. Karena seringkali rezeki itu datang pas lo berani mulai. Bukan pas lo udah siap sempurna. Dan kalau lo ngerasa obrolan kita hari ini nyambung, jangan lupa like, share ke temen lo yang lagi stres soal uang, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan obrolan berikutnya. Karena di sini, kita nggak cuma ngomongin uang, tapi juga gimana caranya hidup nggak terus-terusan ngerasa kurang. Ingat, lo udah punya lebih dari yang lo kira. Tinggal lihat aja pakai kacamata yang beda. Sampai ketemu lagi, jangan lupa. Hidup itu nggak cuma soal berapa banyak yang lo punya, tapi seberapa tenang lo bisa tidur malam ini.